Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan mata kuliah kita yaitu dasar-dasar matematika 1, pokok bahasan pembuktian ya. Pada sub pokok bahasan ini, pada pokok bahasan kini kita akan belajar tentang pembuktian langsung ya, pembuktian langsung. Jadi SCPMK-nya adalah subcapaian pembelajaran mata kuliahnya adalah mahasiswa dapat membuktikan kebenaran suatu pernyataan dengan pembuktian langsung ya. Nah, dengan pembuktian langsung, landasan berpikirnya adalah P maka Q, jika P maka Q ini ekivalen dengan P maka P1 dan P1 maka P2 dan seterusnya, dan Pn-1 maka Pn dan Pn-nya kemudian maka Q. Ini dengan menggunakan prinsip silogisma. Jadi pengambilan kesimpulannya adalah prinsip silogisma. Silogisma ya. Silogisma. Silogisme ya. Sekarang perhatikan pernyataan di bawah ini. Misalkan X elemen Z, jika 7X plus 9 bilangan genap, maka X bilangan gasal. Berarti P-nya adalah 7X plus 9. Sedangkan Q-nya adalah X bilangan gasal. Jadi buktinya, kerangka buktinya adalah karena ini X-nya elemen Z, maka kita diambil sebarang bilangan bulat X. Sehingga apa? Sehingga 7X ditambah 9 bilangan genap. Kemudian ada proses dengan menggunakan implikasi. Kemudian terakhir harus ketemu X merupakan bilangan gasal, harus ketemu. Jadi berangkat dari hipotesis, berakhir di prediksi ya. Nah, kita coba sekarang kita buktikan ya. Misalkan X elemen Z, jika 7X plus 9 dia merupakan bilangan genap, maka X bilangan gasal. Jadi yang merah ini saya tandai, sedangkan ini di awal, ini adalah di akhir ya. Diambil sebarang bilangan bulat X sehingga 7X plus 9 bilangan genap. Kita tahu bahwa kalau 7X plus 9 bilangan genap, karena 7X plus 9 bilangan genap, maka terdapat bilangan bulat K sehingga 7X tambah 9 sama dengan 2K. Kemudian kita buat X sama dengannya. Karena ini kan 7X plus 9 sama dengan 2K. Berarti ini X tambah 6X tambah 9 sama dengan 2K. Sehingga apa? X sama dengan 2K dikurangi 6X dikurangi 9 sama dengan 2 kali K min 3X min 5 plus 1 ya. Ini kan 2K, ini min 6X, ini min 10 ditambah 1 jadi min 9 ya. Dengan K min 3X min 5 merupakan bilangan bulat. Maka akibatnya apa? Akibatnya dengan menggunakan definisi, kita akan peroleh bahwa X-nya merupakan bilangan gasal. Jadi berangkat dari 7X plus 9 bilangan genap, akan ketemu X merupakan bilangan gasal ya. Kita lanjutkan sekarang. Proposisi selanjutnya adalah jika X merupakan bilangan gasal, maka X kuadrat bilangan gasal. Berarti mulainya apa? Diambil sebarang bilangan bulat gasal X. Karena X bilangan gasal, maka terdapat apa? Bilangan bulat K sehingga X sama dengan 2K plus 1. Oleh karena itu, X kuadrat sama dengan X-nya diganti dengan 2K plus 1 dikuadratkan, ketemu 4 kuadrat plus 4K tambah 1 sama dengan 2 kali 2K kuadrat plus 2K ditambah 1. 2K kuadrat plus 2K ini merupakan bilangan bulat. Akibatnya X kuadrat merupakan bilangan gasal ya. Jadi seperti itu ya. Proposisi selanjutnya adalah misalkan A, B, C elemen Z. Jika A membagi B dan B membagi C, maka A membagi C. Kita lihat sekarang ya, mulai dari apa? Mau ambil sebarang A, B, C elemen Z. Sehingga apa? Ini hipotesisnya A membagi B dan B membagi C. Karena A membagi B dan B membagi C, maka terdapat bilangan bulat P dan Q sehingga B-nya sama dengan PA dan C-nya sama dengan QB. Maka C-nya sama dengan apa? Sama dengan QB, B-nya sama dengan PA, jadi Q kali PA sama dengan QP kali A. Ini apa? Pakai apa?
pakai sifat asosiatif perkalian bilangan bulat dengan PA dengan nah ini yang keliru ya. Ini seharusnya bukan dengan B sama dengan PA, tapi KP elemen Z ya. Dengan KP elemen Z ini keliru ya. Ini KP ya seharusnya ya. Jangan bukan B sama dengan PA ya. Dengan KP elemen Z sehingga A-nya membagi J. Jadi C sama dengan KP kali A, KP-nya anggota Z sehingga A-nya membagi C. Jadi berangkat dari hipotesis kemudian berhenti di prediksi ya. Nah, kita lihat sekarang proses selanjutnya. Jika X elemen Z dengan X bilangan genap, maka X kuadrat plus 6X min 7 bilangan gasal. Buktinya apa? Diambil sebarang bilangan genap X. Jadi ini adalah hipotesisnya ya. Diambil sebarang bilangan bulat genap X, terdapat bilangan bulat K sehingga X sama dengan 2K. Oleh karena itu, X kuadrat plus 6X min 7, X-nya diganti dengan 2K, X-nya diganti 2K, ketemu 2 kali 2K kuadrat plus 6K min 4 tambah 1. Dengan 2K kuadrat plus 6X min K bilangan bulat. Sehingga X kuadrat plus 6X min 7 merupakan bilangan gasal. Ya. Kita lihat sekarang. Ini agak susah yang ini. Proposisi selanjutnya. Jika ABC elemen bilangan asli, maka KPK CA, CB sama dengan C kali KPK AB. Ingat ya buktinya gimana? Diambil sebarang A, B, C elemen N. Misalkan X sama dengan KPK AB. Apa yang harus kita tunjukkan? Kita akan tunjukkan bahwa KPK dari CA dan CB sama dengan X dikalikan dengan C sama dengan CX ya. Kapan CX? Berarti apa artinya? Artinya bahwa kita harus buktikan bahwa CA membagi CX dan CB membagi CX ya. Oke, kita mulai ya. Terdapat bilangan bulat P dan Q sehingga X sama dengan PA dan X sama dengan Q kali B. Oleh karena itu X ini ada yang kurang ya. Jadi seharusnya CX ini sebentar ya. Coba saya ini dulu ya. Coba ini saya perbaiki dulu, kemudian kita teruskan ya. Oke, tadi ini juga tadi ada yang salah sepertinya ya. Yang mana yang salah tadi? Ini ya. Ini yang salah ya. Ini ya, ini yang salah tadi ya. Ini tadi seharusnya KP ya, KP anggota A ya. KP anggota Z ya. Ini seharusnya KP anggota Z. Jadi KP kok semua ya. KP kalau di situ KP-nya. KP anggota Z yang ini ya. Ini ada yang salah tadi. Coba sekarang yang ini kita coba perbaiki dulu. Yang ini seharusnya CX. Nah, ya. Yuk kita teruskan sekarang. Yuk kita mulai lagi. CX berarti CA itu membagi CX dan CB menjadi CX. Nah, gini ya. Yuk kita mulai lagi. Semoga gak ada yang salah lagi ya. Jadi kalau CX, kalau kita tidak buktikan bahwa kalau X sama dengan KPK AB, berarti CX ini adalah KPK dari CA CB. Maknanya apa? Berarti CA membagi CX, CB membagi CX, dan kalau ada yang membagi CA dan CB, maka dia harus lebih
lebih besar dari CX ya. Nah. Oke, kita mulai ya. Kita misalkan X sama dengan KPKAB. Berarti terdapat bilangan bulat P dan Q sehingga X-nya sama dengan PA dan X-nya sama dengan QB. Oleh karena itu CX sama dengan C kali PA, ini sama dengan P kali CA. Dia menggunakan apa? Sifat distributif dan sifat komutatif ya. Kemudian C-nya CX sama dengan CQB, dari sini C sama dengan QB. Kemudian di asosiatif dan komutatif diperoleh Q sama dengan QB. Akibatnya apa? Akibatnya CA membagi CX dan CB membagi CX. Artinya apa? CX ini merupakan kelipatan dari CA dan CB. Kemudian kita ambil misalkan Y elemen N sehingga apa? Sehingga CA-nya membagi Y dan CA-nya membagi, dan CA ini bukan CA lagi, ini keliru lagi ya. Oke, kita ganti dulu ya. Oke, kita ganti biar tidak terjadi kesalahan ya. Ini adalah CB. Yuk, kita teruskan. Misalkan Y elemen N sehingga CA membagi Y dan CB membagi Y. Artinya Y ini kelipatan persekutuan dari CA dan CB. Terdapat bilangan bulat R dan S sehingga Y-nya sama dengan RCA dan S-nya sama dengan Y-nya sama dengan SCB. Oleh karena itu Y per C, dari sini Y per C sama dengan RA dan Y per C sama dengan SB. Sehingga A-nya membagi Y per C dan A-nya membagi Y per C. Akibatnya apa? Y per C ini merupakan kelipatan persekutuan dari A dan B. Ingat, KPKAB sama dengan X. Itu akan berakibat bahwa X-nya kurang atau sama dengan Y per C, yaitu CX kurang atau sama dengan Y. Oleh karena itu, X sama, karena apa? Karena X-nya sama dengan KPKAB ya. Berdasarkan 1 dan 2, diperoleh bahwa CX sama dengan C KPKAB ini sama dengan KPK CA CB. Jadi terbukti ya ini ya, bahwa ini sama ya. Nah, kita teruskan. Misalkan X, Y elemen R, jika Y pangkat 3 ditambah Y kuadrat kurang atau sama dengan X pangkat 3 ditambah XY kuadrat, maka Y kurang atau sama dengan X. Kita jemput dulu jawabannya. Y pangkat 3 kita kerjakan ini dulu. Kita otak-atik ini ya. Jadi Y pangkat 3 ditambah Y kuadrat kurang sama dengan X pangkat 3 plus XY kuadrat. Ini akan ekuivalen dengan Y pangkat 3 ditambah Y kuadrat dikurangi X pangkat 3 dikurangi XY pangkat 2 kurang sama dengan 0. Lalu ini kita faktorialkan, Y-nya kita keluarkan, ketemu Y kali Y kuadrat plus X kuadrat. Yang ini X yang kita keluarkan, ketemu X kali X kuadrat plus Y kuadrat. Ini adalah mempunyai faktor yang sama. Ini faktor yang sama dengan ini, berarti dengan menggunakan hukum distributif kiri, diperoleh Y kali X kalikan Y kuadrat plus X kuadrat kurang sama dengan 0. Oke, kita akan buktikan ya. Diambil sebarang bilangan real X dan Y, sehingga apa? Sehingga Y pangkat 3 plus Y kuadrat kurang sama dengan X kuadrat plus X kuadrat kurang ini. Oleh karena itu, Y pangkat 3 plus Y kuadrat min X pangkat 3 min X Y kuadrat kurang sama dengan 0. Oke. Karena ini tadi kita sudah jemput sama dengan Y min X plus Y kuadrat plus X kuadrat kurang sama dengan 0. Dan Y kuadrat plus X kuadrat lebih besar atau sama dengan 0, maka Y min X pasti kurang atau sama dengan 0. Ingat ya, yang ini lebih besar sama dengan 0. Ini kali lebih besar dengan 0, kurang atau sama dengan 0. Maka ini harus lebih besar, ini harus kurang atau sama dengan 0. Karena ini lebih besar dengan 0 ya. Berarti Y min X kurang sama dengan 0 atau Y kurang atau sama dengan X. Jadi kita sudah ketemu bahwa kalau kita tahu hipotesisnya, karena kita ketemu prediksinya ya. Selanjutnya, ini bukan teorema algoritma pembagian ya, bukan algoritma pembagian, karena algoritma pembagian Q dan R-nya harus tunggal ya. Contohnya ini kita ambil tunggalnya, kita hilangkan karena ketunggalannya itu akan kita buktikan nanti pada saat kita ada di pembuktian ketunggalan ya. Ada di dasar-dasar matematika 2 ya. Teoremanya,
Jika A, B elemen Z dengan B lebih besar dari 0, terdapat Q R elemen Z sehingga A sama dengan BQ tambah R dengan 0 kurang atau sama dengan R kurang dari B. Kita mulai, hipotesisnya adalah ini. Ya. Jadi ini karena ini menggunakan maka ini akan menggunakan jika, ini harus kasih maka ya biar tidak tidak kacau ya. Nah, ini kok ya. Nah, T-nya harus kecil ini ya. Nah, yuk kita teruskan lagi. Jika A dan B bilangan bulat dengan B-nya bisa dari 0, B-nya positif, maka terdapat bilangan bulat Q dan R sehingga A sama dengan BQ tambah R dengan R-nya itu lebih besar atau sama dengan 0 tapi kurang dari B ya. Diambil sebarang A, B elemen Z dengan B-nya lebih besar dari 0. Kita lihat bahwa terdapat dua kemungkinan hubungan antara A dan B, yaitu B membagi A dan B tidak membagi A. Jika B membagi A, maka terdapat Q elemen Z, terlalu bilang bulat Q, sehingga apa? A sama dengan QB. Nah, ini dapat saya tulis menjadi BQ atau QB ditambah R dengan R sama dengan 0. Ya. Jadi bentuknya akan jadi ini. Bentuknya jadi ini ya. Jadi ini biar serupa. Ini saya ganti dulu menjadi QB ya. Ini jadi BQ QB karuan ya. Nah, yang sama ini saya ganti dengan QB ya. Nah, kita teruskan. Jadi A sama datu sebagai QB plus R dengan R sama dengan 0. Jika B tidak membagi A, maka pasti terdapat bilangan bulat Q sehingga apa? QB-nya itu pasti berada, A-nya itu pasti berada di antara QB dan Q plus 1B. Atau A 0 kurang jadi ini 0 kurang dari A min QB, jadi ketiga ruas dikurangi dengan QB, maka ketemu 0 kurang dari A min QB kurang dari B. Jika dimisalkan A min QB sama dengan R, maka A-nya sama dengan QB plus R. Ini saya tata lagi ya, biar sama dengan tadi ya. Nah, QB sama dengan R. QB tambah R ya. Nah, kita lihat sekarang. Yuk. Jadi jika B tidak membagi A, maka dapat Q elemen Z, sehingga apa? QB kurang dari A, kurang dari Q plus 1B, atau 0 kurang dari A min QB kurang dari B. Jika dimisalkan A min QB sama dengan R, maka A sama dengan QB ditambah R. R-nya siapa? Ini sama dengan R, berarti 0 kurang dari R kurang dari B. Berdasarkan dari di atas, diperoleh bahwa terdapat Q R elemen Z, sehingga A sama dengan QB tambah R dengan R-nya lebih sama dengan 0 dengan kemungkinan yang pertama, kemudian kurang dari B dari kemungkinan yang kedua ya. Nah, ini sama dengan yang tadi ya. Nah, oke. Kita teruskan sekarang. Jika n elemen n, maka 1 plus min 1 pangkat n kali 2n min 1 merupakan bilangan kelipatan 4 ya. Kita mulai sekarang, hipotesisnya adalah n elemen n. Diambil sebarang n elemen n, maka terdapat dua kemungkinan nilai n, yaitu apa? N-nya bilangan genap dan Y-nya bilangan gasal. Jika n-nya genap, maka terdapat bilangan bulat K sehingga apa? N sama dengan 2K. Oleh karena itu, 1 ditambah min 1 pangkat N kali 2N min 1 sama dengan 1 ditambah min 1 pangkat 2K dikalikan 2 kalikan 2K min 1. Jadi N-nya diganti dengan 2K. Ingat, min 1 pangkat 2K itu kan positif. Positif 1 plus 1. Ya. Jadi ini sama dengan apa? Sama dengan 1 ditambah 4K dikurangi 1. 1 dikurangi 1, 0 ya ketemu 4K. Sehingga 1 plus min 1 pangkat N 2 kalikan 2N min 1 ini kelipatan 4 ya.
Selanjutnya, untuk kemungkinan yang kedua, yaitu N-nya Gasal. Jika N-nya Gasal, maka terdapat bilangan bulat K sehingga N sama dengan 2K plus 1. Oleh karena itu, 1 sama dengan min 1 pangkat N, kali 2N min 1, N-nya kita ganti dengan 2K plus 1. Ini N-nya diganti 2K plus 1. Akibatnya apa? Yang min 1 pangkat 2 plus K plus 1 ini kemudian dengan negatif 1. Ini jadi negatif 4K dikurangi 2 ditambah 1 sama dengan 4, negatif 4K ya. Akibatnya apa? 1 plus 1 min 1 pangkat N, 2N min 1 kelipatan 4. Berdasarkan uraian di atas diperoleh bahwa 1 plus min 1 pangkat N kalikan 2N min 1 merupakan kelipatan 4 ya. Nah. Oke, kita lanjutkan sekarang. Proposisi selanjutnya. Setiap bilangan kelipatan 4 itu sama dengan 1 plus min 1 pangkat N kali 2N min 1 dengan N elemen N. Proposisi ini ekuivalen dengan jika K elemen Z kelipatan 4, maka terdapat bilangan asli N sehingga K-nya sama dengan 1 plus min 1 pangkat N 2 kalikan 2N min 1. Artinya apa? Kalau kita punya bilangan kelipatan 4, kita harus dapat N-nya yang menyebabkan 1 plus min 1 pangkat N kali 2N min 1 sama dengan K. Jelas ya? Diambil sebarang bilangan bulat K. Jadi ini berlebihan ya. Ini berlebihan. Jadi bilangan bulatnya dihilangin ya. Karena ada elemen Z di situ ya. Yuk kita hilangin dulu ini. Biar tidak terjadi. Nah ya. Yuk kita mulai lagi. Diambil sebarang K elemen Z dengan K L kelipatan 4. Karena K kelipatan 4 berarti apa? Terdapat A elemen Z sehingga K sama dengan 4A. Terdapat 3 kemungkinan A, yaitu trikotomi ya. Jadi kalau A itu bilangan asli A itu, maka A bilangan itu kalau A-nya tidak 0, pasti kurang dari 0. Kalau tidak, lebih besar dari 0. Kita mulai sekarang. Jika A sama dengan 0, maka kita harus cari bilangan asli N. Saya pilih N sama dengan 1. Oleh karena itu, oleh karena itu ada sehingga ya. Ini juga agak kacau juga ini ya. Ini sehingganya kita keluarkan ya. Oleh karena itu aja ya. Ini juga ya. Biar tidak kacau. Nah ya. Ini kemudian kita ganti ya. Kita perbaiki ya. Nah, terus kita perbaiki. Yuk kita mulai lagi. Diambil sebarang K elemen Z dengan K kelipatan 4. Karena K kelipatan 4 maka terdapat bilangan bulat A sehingga K sama dengan 4A. Terdapat 3 kemungkinan nilai A yaitu A-nya sama dengan 0, A-nya kurang dari 0, dan A-nya lebih besar dari 0. Jika A sama dengan 0, maka dipilih N sama dengan 1. 1 untuk saja elemen N. Oleh karena itu, 1 ditambah min 1 pangkat N, kalikan 2N pilih 1, N-nya saya ganti 1, N-nya ganti 1, akan ketemu 1 ditambah min 1 pangkat 1, 2 kali 1, min 1, dia sama dengan 0. Sama dengan 0 berarti sama dengan 4 kali A, karena A-nya 0 kan? Nah, 4A itu sama dengan K. Ya. Nah, jika A lebih besar dari 0, maka kita pilih N sama dengan 2A. Ingat kalau A-nya A positif, saya pilih N-nya sama dengan 2A. 2A ini kan bilangan bulat positif ya. Karena ini pasti sama dengan elemen N ya. Oleh karena itu, 1 min plus min 1 pangkat N, 2N min 1 sama dengan 1. N-nya saya ganti 2A, diganti 2A. Kemudian Anda hitung ininya, ketemu 4A, 4A sama dengan K. Tetapi jika A-nya kurang dari 0, maka dipilih N sama dengan 1 min 2A. Karena A-nya negatif, maka min 2A positif. Ditambah 1, dia ketemu bilangan asli ya. Oleh karena itu, 1 tambah min 1 pangkat N, kali 2N min 1, kemudian N-nya saya ganti dengan 1 min 2A. 1 min 2A akan ketemu sama dengan 4A. 4A sama dengan K. Berdasarkan uraian di atas, maka diperoleh bahwa terdapat N elemen N, sehingga K sama dengan 1 plus min 1 pangkat N, 2N min 1. Jadi, ini adalah 3 contoh proposisi
yang pembuktiannya menggunakan kasus ya. Jadi ada kasusnya. Jadi misalkan tadi N-nya genap dan gasal gitu ya. Kemudian yang ini adalah A-nya positif, negatif, sama dengan 0 gitu ya. Ada kasus-kasusnya. Kemudian kita proposisi selanjutnya. Jika dua bilangan bulat mempunyai varietas yang berlawanan, maka jumlahannya merupakan bilangan gasal ya. Nah, kita lihat sekarang. Diambil sebarang bilangan bulat A dan B. Dengan A dan B mempunyai varietas yang berlawanan. Artinya apa? A kalau A bilangan genap, B-nya bilangan gasal. Kalau A-nya bilangan gasal, B-nya bilangan genap. Tetapi ingat, yang hendak kita cari adalah A plus B. Jadi kalau A plus B, genap tambah gasal, gasal tambah genap, itu tidak ada perbedaan yang signifikan nantinya ya. Oleh karena itu, kita katakan tanpa mengurangi keumuman pembuktian, dimisalkan A-nya bilangan gasal dan B-nya bilangan genap. Nanti kalau Anda mau ya A-nya bisa bilang A bilang genap dan B-nya bilang gasal, dibolak-balik gak apa-apa ya, tapi hasilnya tetap sama ya. Terdapat PQ elemen Z sehingga Pak A sama dengan 2P dan B sama dengan 2Q plus 1. Jadi ini juga ada yang salah ya. Ini seharusnya 2 ini B ya, seharusnya bukan A ya. Tapi B sama dengan loh kok gitu. B sama dengan 2Q plus 1. Yuk kita mulai lagi. Diambil sebarang bilang bulat A, B elemen Z dengan A dan B mempunyai paritas yang berlawanan tanpa mengurangi keumuman buktian. Misalkan A bilang gasal dan B-nya bilang genap. Terdapat P dan Q elemen Z sehingga A sama dengan 2P dan B sama dengan 2Q plus 1. Oleh karena itu A tambah B sama dengan apa? 2P tambah 2Q plus 1. Kemudian ini berlaku sifat penjumlahan asosiatif pada penjumlahan. Kemudian menggunakan distributif, hukum distributif kiri diperoleh 2 kali P plus Q ditambah 1 dengan P tambah Q elemen Z sehingga A plus B bilangan gasal ya. Nah, supaya ini ya kelihatan hipotesis dan ininya, ini saya ganti merah ya, ini saya ganti merah sebagai prediksi ya, sebagai prediksi. Jadi buktinya kemudian seperti ini. Oke. Inilah penjelasan tentang pembuktian langsung yang di dalamnya terdapat pembuktian dengan menggunakan kasus dan pembuktian dengan menggunakan kasus yang serupa ya, yang serupa sehingga cukup diambil salah satu saja. Semoga bermanfaat, Anda paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.